Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidia Rohma. Di sini saya akan menjawab pertanyaan atau kritik dari materi komunikasi massa teori HUB. Yang pertama, pada model komunikasi massa HUB memiliki kelemahan merujuk pada komunikasi massa yang konvensional, feedbacknya masih bersifat tertunda. Menurunnya jumlah sumber dalam media massa, tidak berkuasa, dan kemampuannya sebagai gatekeeper maupun membentuk opini publik jauh berkurang. Di dalam komunikasi massa, dengan salah satu elemennya adalah informasi, mereka yang bertugas untuk mempengaruhi informasi itu atau dalam media massa bisa disebut dengan gatekeeper. Hal itu juga bisa dikatakan gatekeeper lah yang memberi izin bagi tersebarnya sebuah berita. Secara umum, peran gatekeeper sering dihubungkan dengan berita, khususnya surat kabar. Editor sering melaksanakan fungsi sebagai gatekeeper ini. Mereka menentukan apa yang dibutuhkan khalayak atau sedikitnya menyediakan bahan bacaan untuk membacanya. Seorang gatekeeper bisa juga seorang produser film yang mengedit gambar dari gambar aslinya, menyensor, dan sekaligus mana bagian yang tidak sesuai. Pada model komunikasi HUB memiliki peranan penting untuk menyaring sesuatu yang ada di media, walaupun kita tidak bisa memprediksi sejauh mana opini publik berkembang, walaupun sudah dibantu oleh gatekeeper untuk memfilter. Yang kedua, bagaimana model teori HUB menyesuaikan media baru, di mana media baru komponen komposisi massa model HUB banyak yang berkurang. Media baru bersifat imparsial, konten-konten yang ada di dalam media baru tidak berpihak pada siapapun dan tidak dikuasai oleh segelintir orang saja. Karena itulah media baru seringkali disebut sebagai media yang sangat demokratis, karena kapitalisasi media tidak berlaku lagi. Setiap orang dapat menjadi produsen dan konsumen secara bersamaan, dan setiap pengguna dapat berlaku aktif di sana. Menurut Hibbert, Ungerleider, dan Bohn, komunikator memiliki 3 sifat, yaitu costliness, yang berarti setiap pesan yang disampaikan kepada komunikan membutuhkan biaya. Complexity, sebelum pesan dapat dinikmati, terdapat proses atau alur yang panjang yang melibatkan banyak orang di dalamnya. Competitiveness, adanya kompetisi yang terjadi antara media. Hibbert, Ungerleider, dan Bohn atau HUB pernah mengemukakan setidak-tidaknya 5 karakteristik. Yang pertama, daya saing, ukuran dan kompleksitas. Kemudian industrialisasi, spesialisasi, perwakilan. Komunikator pada media baru masih berada pada karakteristik teori HUB. Dan audiens atau pengguna media baru juga masih memenuhi karakteristik teori HUB, yaitu menurut Hibbert dan kawan-kawannya, audiens dalam komunikasi massa setidak-tidaknya mempunyai 5 karakteristik sebagai berikut. Audiens cenderung berisi individu-individu yang condong untuk berbagi pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial di antara mereka. Kemudian individu-individu tersebut memilih produk media yang mereka gunakan berdasarkan seleksi kesadaran. Kemudian audiens cenderung besar di sini berarti tersebar ke berbagai wilayah jangkauan sasaran komunikasi massa. Kemudian audiens cenderung heterogen. Mereka berasal dari berbagai lapisan dan kategori sosial
Beberapa media tertentu mempunyai sasaran, tetapi heterogenisasinya juga tetap ada.